Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini aku mau ajak teman-teman lembur ya teman-teman. Malam ini aku mau membuat roti isi coklat ya teman-teman. Jadi kemungkinan ini nanti sampai jam 12 malam ya, karena lumayan agak banyak dan diambilnya nanti pagi ya, pagi jam 7 ya. Jadi mau nggak mau harus dibuat malam hari. Saya start pukul 7 atau pada isya ya teman-teman. Oke, simak ya caranya, bagaimana caraku membuat roti isi coklat. Tentunya tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman subscriberku, juga penonton setiaku. Siapapun Anda, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang penuh dengan kebaikan ya. Amin. Nah, seperti biasanya bahan-bahannya saya sudah catat di video ya teman-teman. Itu ada tulisannya, jadi nggak perlu disebutkan satu persatu karena sudah terbiasa ya, hampir sama ya semuanya bahan-bahannya. Simak saja bahannya apa sampai selesai ya teman-teman. Ikuti tahap demi tahapnya ya. Oke. Nah, kalau sudah kalis, kita keluarkan dari mixernya, kemudian kita bawa ke meja kerja ya teman-teman. Tandanya kalis, sudah tahu ya teman-teman, itu tidak lengket lagi di bagian dinding-dinding mixer ya teman-teman. Itu tandanya sudah kalis. Nah, kita copot pengaduknya pelan-pelan ya teman-teman. Ini karena agak berat ya. Nah, selalu kita utamakan kebersihan ya. Tentunya mejanya sebelum kita bekerja kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita beri minyak biar tidak lengket sebelum adonan diletakkan di meja ya. Oke. Tuang adonannya di meja kerja ya teman-teman, kemudian siap untuk dieksekusi ya.
Adonannya mulus dan glowing seperti pipi teman-teman yang mulus ya. Dan seperti ini teman-teman, kalis elastis ya. Nah, kemudian istirahatkan adonan ya teman-teman. Setelah itu lanjut ke tahap berikutnya, kita mengoles loyang ya teman-teman. Tentunya loyangnya sudah dalam keadaan bersih ya. Oke, oles sampai merata biar nanti tidak lengket ya rotinya. Alhamdulillah barusan turun hujan ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau nanti ada suara yang agak gemberisik, mohon untuk dimaklumi ya. Oke. Nah, kemudian kita maaf ya, belepotan. Kita timbangi adonannya sesuai selera atau disesuaikan harga di tempat masing-masing ya teman-teman. Kalau ini saya timbangi 50 gram per rotinya. Timbangi bukan sampai selesai. Kalau saya nimbangi sekitar 1 kali masuk oven ya. Jadi 4 loyang, kalau isinya 6 berarti 6 kali 4 24. Setelah 24 baru kita rounding dan kita sisihkan ya teman-teman. Setelah itu lanjut ditimbangi kembali. Nah, nanti rounding yang pertama atau timbangan pertama itu kita buat yang pertama juga ya teman-teman. Nah, teman-teman yang tidak bisa meronding dengan membulat-bulatkan di meja, itu bisa menggunakan cara yang saya lakukan ya teman-teman. Cukup kita lipat-lipat seperti ini ya teman-teman, kemudian kita cupit-cupit lalu kita kunci ya. Seperti ini sudah bagus, sama ya, hasilnya sama. Oke, lakukan seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Nah, setelah selesai semua, kemudian waktunya untuk membentuk ya teman-teman. Nah, untuk membuat roti isian coklat ini menggunakan keterampilan khusus ya teman-teman. Ini harus membentuk secara bagus. Jadi karena saya kurang telaten, ini yang garap bapak ya, Pak suami, karena saya nggak telaten ya teman-teman. Nanti saksikan nanti buatan bapak itu sangat rapi dan seperti sosis itu ya teman-teman bentuknya. Perhatikan cara bapak membuat ya teman-teman. Cukup digulung seperti ini. Lalu kita pencet-pencet ya biar tidak mekar. Nanti hasilnya akan gilik ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau saya terus terang kurang telaten ya teman-teman. Paling mudah itu bikin roti pisang itu isi wer gitu aja cukup. Kalau ini perlu ketelatenan dan keterampilan khusus ya.
Terus terang saya kalah ya teman-teman kalau untuk teladannya. Seperti ini ya kan, bulatnya itu bulat mantap dan hasilnya itu luar biasa, lurus-lurus, besar kecilnya panjangnya itu juga hampir sama ya teman-teman, beda dengan saya. Maklum ya teman-teman, kalau saya itu brus ndang sampai ya. Kalau bapak alhamdulillah cantik-cantik ya karyanya. Seperti ini setelah selesai teman-teman. Nah, kalau sudah beberapa menit, waktunya untuk mengoles ya. Dan ini tugas saya. Olesannya adalah susu dan telur ya teman-teman. Kocok halus kemudian siap untuk dioleskan. Oke, kita oles seperti ini sampai merata, dan kalau bisa jangan sampai kena loyangnya ya teman-teman. Nanti kalau kena loyangnya dia akan lengket ketika rotinya sudah matang itu ya, jadinya nanti bokongnya kurang bagus. Kalau lengket ya pasti cuil-cuil begitu. Hanya ya pas mengoles ini harus hati-hati jangan sampai kena loyangnya. Oke, lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai dioles, kemudian siap untuk di oven ya teman-teman. Ovennya tadi sudah saya panaskan ya, masukkan ke oven. Kalau yang kecil 3 loyang, kalau yang besar 2 loyang ya teman-teman. Kemudian nanti jangan lupa untuk dibalik ya, karena yang paling atas itu cepat gosong duluan ya teman-teman, atasnya itu cepat menguning ya, jadi harus betul-betul dilihat ya. Ini untuk waktunya berapa menit saya tidak pernah memeniti karena pakai dilihat ya teman-teman. Kalau sekiranya sudah matang kita angkat begitu ya teman-teman. Nah, seperti ini setelah matang ya teman-teman. Ini pendinginan, ini masih hangat ya, jadi masih jelajah-jelajah seperti ini, siap untuk diisi ya teman-teman. Kita coba teksturnya ya teman-teman. Lihat, dia sangat lembut, empuk, dan tidak kempes kalau dipencet ya teman-teman. Dan ini rasanya sangat enak, manis-manis tapi ya nggak begitu manis ya. Pokoknya mantap deh. Lembutnya itu seperti kapuk ya teman-teman, lembut sekali, enak ya, betul-betul enak. Teman-teman bisa merasakan ya, ini teksturnya itu bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kemudian waktunya untuk membuat isian coklat. Saya membuat isian ini dari susu dan coklat batang ya, hanya susu dan coklat batang ya teman-teman. Perhatikan cara membuatku. Coklat batang kita coklek-coklek ya, kita potong-potong, kemudian kita campur dengan susu,
lalu kita rebus sampai mendidih atau sampai kira-kira plekuduk itu agak lama ya, biar agak sedikit agak sedikit kental gitu ya teman-teman. Kemudian siap untuk didinginkan. Setelah hampir dingin, bisa diaplikasikan ke dalam roti ya teman-teman, karena kalau terlalu panas tangan kita yang nggak kuat ya teman-teman. Oke, simak ya bagaimana caranya. Aduk-aduk terus sampai kecuerannya itu berkurang ya teman-teman, karena kena panas itu coklat semakin kental ya, susu juga begitu ya. Nah, kalau sudah plekuduk-plekuduk seperti ini menandakan coklatnya siap untuk diangkat ya teman-teman. Matikan api dan sisihkan ya. Kemudian rotinya siap untuk kita iris ya teman-teman. Kita belah menggunakan pisau gergaji ya, pisaunya yang ada gigi-giginya itu ya teman-teman. Nah, hasilnya nanti seperti ini, kita belah sampai hampir putus ya, pokoknya tidak putus, hampir putus, bisa dibuka ya teman-teman. Baru nanti kita isi dengan coklatnya. Oke. Nah, ini bentuk pisauku untuk membuka roti itu ya teman-teman. Hasilnya bagus. Kalau dengan menggunakan pisau biasa itu nanti malah meleketot ya. Alhamdulillah sudah selesai, kita buka rotinya, tinggal mengisi ya teman-teman. Bentuknya seperti ini rotinya. Sebenarnya tidak begitu susah ya membuat roti ini, tapi memang ketika mau membentuk itu harus memang betul-betul rapi ya, biar bentuknya sama. Dan ini coklatnya siap untuk diisikan ke dalam roti dengan cara masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Ini hangat-hangat, jadi kalau panas dimasukkan yang tidak kuat tangan ya teman-teman. Nah, setelah itu lihat caraku ya teman-teman. Buka rotinya, baru kita tekan-tekan, lalu kita oret-oretkan di dalam roti ya teman-teman. Ini rasanya enak sekali, coklatnya ya mantul, karena hanya coklat dengan susu cair ya teman-teman. Susu
yang tidak ada rasanya itu ya, susu segar ya teman-teman. Sangat mudah sekali. Ini kalau sudah dingin sebenarnya agak nggak begitu cair seperti ini ya teman-teman, tapi karena ini waktunya biar cepat selesai, jadi ketika panas-panas anget-anget ini sudah saya masukkan, dan hasilnya seperti ini, sangat cantik dan rasanya itu penuh satu roti ya, enak sekali. Nah, waktunya pembungkusan. Nah, karena ini pesanan jadi tidak saya kasih stiker ya teman-teman, tapi untuk mempercantik saya hanya kasih contoh 3 saja. Seandainya ini untuk pesanan orang lain, karena ini pesanan ini untuk dijual lagi ya teman-teman, jadi ya harus legowo untuk tidak dikasih stiker ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Kalau misalnya yang membeli itu dikonsumsi sendiri, bisa dikasih stiker seperti ini. Cukup 3 saja ya, hanya sebagai contoh biar lebih cantik. Nah, yang lainnya tidak diberi stiker ya teman-teman, karena apa ya, kasihan ya kalau nanti ini kan mau dijual lagi terus dikasih stiker, nanti ndak bisa pesan lagi ke yang dipesani, mesti langsung pesan ke saya kalau dikasih stiker ya. Nanti kan sayang untungnya teman-teman, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Oke, yang penting bismillah, sama-sama bekerja, sama-sama untung ya, walaupun sedikit nggak apa-apa, semoga saja berkah ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian tadi caraku membuat roti si coklat ya teman-teman, bisa ditiru silakan kalau memang ingin membuat seperti saya, tak apa-apa. Dan jangan lupa apabila bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terucap dari bibir saya, untuk dimaafkan ya teman-teman. Dan kita akhiri dengan ucapan yang biasa, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Bye bye. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.